Nggak pakai laptop, soalnya jaringannya sedang bermasalah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu, para peserta kajian bersanad pilihan dimanapun berada yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab i'rab nasab, di mana kita telah mengkaji tanda-tanda i'rab nasab beserta tempat-tempatnya. Tanda-tanda i'rab nasab beserta tempat-tempatnya. Sebelum kita masuk pada sesi latihan mengenai tanda-tanda i'rab nasab pada pertemuan kemarin, tidak ada salahnya apabila kita review kembali apa yang telah kita kaji pada pertemuan kemarin. Tanda i'rab nasab adalah i'rab pada urutan kedua setelah i'rab rafa. Jadi i'rab itu ada 4, i'rab rafa, kemudian i'rab nasab. I'rab nasab tandanya ada 5, fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Saya ulangi, i'rab nasab tandanya ada 5, fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Berbeda dengan i'rab rafa. I'rab rafa tandanya ada 4, sebagaimana telah kita kaji bersama pada pertemuan yang dulu. Tanda yang pertama adalah tanda fathah. Tanda nasab yang pertama adalah fathah. Fathah menjadi tanda nasab pada 2 tempat. Fathah menjadi tanda nasab pada 2 tempat. Yaitu yang pertama, isim mufrad. Maaf, saya ulangi. Fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Yang pertama, isim mufrad. Contohnya ra'aitu Zaidan, saya telah melihat Zaid. Kemudian jamak taksir. Contoh ra'aitu ar-rijala. Ra'aitu rijala, saya telah melihat beberapa orang laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab dan tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab. Kenapa di sini ada tambahan kemasukan amil nasab? Karena fi'il mudhari' ketika tidak kemasukan apapun, maka i'rabnya rafa. Apabila dia kemasukan amil nasab, maka i'rabnya menjadi nasab. Kemudian tanda nasabnya bagaimana? Dilihat akhirnya bersambung dengan sesuatu atau tidak. Kalau tidak bersambung dengan sesuatu apapun, maka tandanya adalah fathah. Contoh, lai yaksala Zaidun. Zaid tidak akan malas. Lan atrukas sholata. Lan atrukas sholata. Saya tidak akan meninggalkan sholat. Lan atruka. Akhirnya berharokat fathah dan itu merupakan tanda nasab. Kemudian yang kedua, fathah alif. Alif menjadi tanda nasab pada satu tempat, yaitu
pada al-asmaul khamsah saja. Pada al-asmaul khamsah saja. Yaitu abuka, akhuka, hamuka, hamuki, fuka, dan zumalin. Contoh, ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu abaka, saya melihat ayahmu, ra'aitu akhaka, saya melihat saudara laki-lakimu. Kemudian yang ketiga, fathah, alif, kasroh. Yang ketiga, kasroh. Kasroh menjadi tanda nasab pada satu tempat juga, yaitu pada jamak muannas salim. Contoh, ra'aitul mu'minati. Ra'aitul mu'minati, al-mu'minati jamak muannas salim, sehingga akhirnya berharokat kasroh. Kemudian yang keempat adalah ya. Ya menjadi tanda nasab pada dua tempat, yaitu pada isim tasniyah dan pada jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah contohnya ra'aitul muslimaini, dan jamak mudzakkar salim contohnya ra'aitul muslimina. Ra'aitul muslimina. Kemudian yang terakhir adalah hadfun nun. Hadfun nun menjadi tanda nasab pada satu tempat, yaitu pada al-af'alul khamsah, pada fi'il yang ada 5 yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu seluruh fi'il mudhari' yang akhirnya bersambung dengan alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannasah mukhatabah, yang biasanya dicontohkan oleh para ulama nahwu dengan wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Baik Bapak Ibu, itulah materi pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yang saya ulangi, saya review kembali secara singkat sebelum kita lanjut pada sesi latihan pada malam hari ini. Baik, sebelum kita lanjut pada sesi latihan pada malam hari ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, ya silahkan. Ustadz, ingin sedikit bertanya. Tadi kan fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat, yaitu isim mufrad. Yang keduanya itu apa Ustadz? Yang Jamak ketiga tadi taksir, fi'il mudhari', jamak taksir. ya, jamak taksir, dan yang ketiga fi'il mudhari'. Kalau kasrah, Kasroh pada satu tempat hanya pada jamak muannats salim. baik Ustadz. Sudah? Oh iya. Ustadz bisa Oke. diulang contoh dari ya isim tasniyah dan jamak muzakkar salim tadi ya? Oke. Contohnya isim tasniyah adalah ra'aitul muslimaini. Ra'aitu muslimaini. Dan jamak mudzakkar salim contohnya ra'aitu muslimina. Ra'aitu muslimina. Baik, Ustadz. Ada lagi? Ustadz izin sedikit bertanya. Boleh, silakan. Ya, kan di alif itu ada yang kita taruh hamzah ya, yang di atas ataupun di bawah itu gimana cara penempatannya ya? Saya Eh, membedakan.
Bagaimana? Boleh diulang? Bisa ya apa yang membedakan alif dengan hamzah dan ini cara penempatan hamzahnya itu di atas atau di bawah itu bagaimana, Ustaz? Oh iya. Eh, ini agak keluar dari pembahasan ya, tapi tidak apa-apa. Ah, Eh, untuk membedakan alif dengan hamzah, apabila ada huruf tegak, apabila ada huruf tegak dan tidak ada hamzahnya, maka itu adalah alif. Contoh yang terdapat pada isim musanna pada saat rofa. Misal muslimani, mukminani, itu adalah alif. Namun apabila ada huruf tegak dan di atasnya atau di bawahnya itu ada hamzah, maka itu disebut hamzah. Maka itu disebut hamzah. Itu secara kasat mata ya untuk membedakan mana yang alif dan mana yang hamzah. Kemudian terkait penulisan hamzah, kapan dia berada di atas ya dan kapan dia berada di bawah, artinya di atas garis, tidak berada di atas ya. Dia berada di atas ya apabila dia jatuh setelah kasroh. Apabila dia jatuh setelah kasroh, maka dia berada di atas ya. contohnya. Oh, sayyi'un misal. Sayyi'un hamzahnya berada di atas ya. Namun apabila dia jatuh setelah huruf yang sukun, bila dia jatuh setelah huruf yang sukun dan dia berada di akhir kata, maka dia letaknya di atas garis. Tidak di atas huruf, tapi di atas garis. Contoh, syai'un, ya, ma'un, wudu'un, semuanya berada di atas garis, tidak berada di atas ya, alif, maupun wawu. Suara saya terdengar jelas dan bisa dipahami? Terdengar, Ustaz, tapi saya masih kurang paham yang terakhir tadi. Iya, Ah, jadi hamzah mungkin akan lebih jelas apabila saya bisa mengoperasikan laptop ya, namun tidak tahu saat ini tidak bisa terhubung dengan internet. Insya Allah minggu depan boleh diingatkan kembali, barangkali sudah bisa terhubung dengan internet. Barangkali ada pertanyaan lain yang berhubungan dengan materi yang telah kita kaji bersama. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut dengan sesi latihan. Silakan Bapak Ibu dibuka
PDF yang telah kami share di grup Anda semua, baik di grup kajian bersanad maupun grup-grup yang lain. Baik, Bapak Ibu. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, inilah materi kita pada malam hari ini. Kita akan melakukan latihan terkait materi kita yang telah kita kaji bersama pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah ma'alamatun nasbi. Apa saja tanda-tanda i'rab nasab? Barangkali ada yang ingin menjawab, silahkan Bapak Ibu. Saya persilahkan. Atau menjawab bersama juga tidak apa-apa. Saya Ustaz. Ya, silahkan. Yang pertama fathah. Yang kedua alif. Yang ketiga ya. Yang keempat kasrah. Yang kelima membuang nun. Sahih. Yang kedua, soal kedua, uzkuril mawadhi'al lati takunul fathatu fiha alamatan linnasbi. Sebutkan tempat-tempat di mana fathah menjadi tanda nasab. Ada yang ingin menjawab? Saya Ustaz. Ya, silahkan. Isim mufrad, jamak Isim taksir, mufrad, sahih. sama isim mudhari yang tidak bersambung Fi'il darinya mudhari. apapun. Fi'il mudhari. Iya, fi'il Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang ya. kemasukan amil nasab. Yang Fi'il fi'il mudhari mudhari yang yang tidak kemasukan bersambung amil dengan nasab apapun di belakangnya. dan belakangnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. apapun. Sahih. Mal mawadhi'ul lati takunu fiha al-alifu wal kasratu wal ya'u alamatan nasbi. Tempat di mana alif, kasrah, ya menjadi tanda nasab. Ada yang bisa membantu menjawab? Saya Ustaz. Saya. Itu Boleh. sebutkan satu-satu ya Silakan. Ustaz. Iya, Iya. boleh menjawab Saya bersama. coba Ustaz ya. Apa-apa. Alif menjadi nasab pada satu tempat yaitu pada asmaul khamsah. Sahih. Kasrah menjadi tanda nasabnya itu pada satu tempat yaitu pada jamak muannas salim. Sahih. Dan ya tanda nasab pada dua tempat yaitu pada isim tasniyah. Contohnya seperti yang Ustaz sebutkan tadi, dan yang kedua jamak muzakkar salim. Sahih. Benar sekali. Ma'alamatu nasbil af'alil khamsah. Apa tanda nasabnya al-af'alul khamsah? Ada yang bisa membantu menjawab? Alif. Dengan wazan
Al-af'alul khamsah ya. Dengan Al-af'alul khamsah. membuang nun Ustaz. Sahih. Membuang. Ya. Tandanya Iya, adalah iya. membuang nun. Ya Ya. Allah. Jadi Ya Allah. kalau al-asmaul khamsah maka tandanya alif. Kalau al-af'alul khamsah fi'il maka tandanya membuang nun. Yang selanjutnya uzkur alamata i'rabil kalimatil lati tahtaha khattun ma'at ta'lil. Sebutkan tanda i'rabnya kata yang bergaris bawah disertai dengan alasan. Ada yang bisa Saya, membantu menjawab? Yang pertama, boleh Saya, silakan. Ustaz. Itu yang syahid itu ya Ustaz. Sahatu. Yang Zaidan. Sahatu Yang Zaidan. Zaidan itu menjadi maf'ul bih. Dia nasab karena dia menjadi maf'ulun bih. Itu Sahih. bentuknya itu menjadi isim mufrad. Bentuknya isim mufrad, tanda nasabnya Tanda nasabnya fathah. fathah. Yang kedua, ada yang bisa membantu menjawab? Yang Kak Leli. Jawab Yang tuh. kedua itu dia kedudukannya Ya. menjadi maf'ul bih. Yang Boleh dibaca tanda dulu, Mbak. nasabnya itu fathah. Dia itu bentuknya bentuk jamak taksir. Sahih. Bentuknya bentuk jamak taksir. Syahadtu Zaidan artinya saya melihat Melihat Zaid. si Zaid. Yang kedua, Yang kedua akramtu rijala. sahih. Saya memuliakan. Saya memuliakan Laki-laki. beberapa orang laki-laki. Yang ketiga, ada yang bisa membantu menjawab? Bacanya lan atrukat to'ah ya Ustaz. Tapi saya belum bisa mengi'rab Ustaz. Tidak apa-apa, dicoba Saya aja. mengikrabnya Ustaz. Karena nanti pasti akan benarkan bersama kalau memang ada yang salah. Silakan. Diikrab Ustaz. Ya, di i'rab. Yang nomor berapa Ustaz? Yang nomor 3. Nomor 3. Lan harfun naf'in wa nasbin. Yang Yang bergaris bawah saja. Boleh dengan bahasa Indonesia kalau memang kesulitan dengan bahasa Arab. Lan atrukat ta'ata saja yang di i'rab. Oh, jadi maf'ulun bih Ustaz. Jadi maf'ul bih, i'rabnya Tanda nasabnya fathah. Tanda nasabnya fathah, alasannya? Karena dia isim mufrad. Sahih, alasannya karena dia isim mufrad. Yang nomor 4, ada yang bisa membantu menjawab? Saya Ustaz. Boleh, silakan. Tanda ikrabnya alif karena Boleh dia dibaca dulu, asmaul Mbak. khamsah. Sahih. Tanda i'rabnya alif karena dia Asmaul khamsah. termasuk dari al-asmaul khamsah. Bacaannya apa? Kalau boleh tahu. Wadda'na akhaki. Wadda'na akhaki. Artinya? Kami Wadda' enggak tahu Ustaz. Akhaki saudaramu. Kami meninggalkan saudaramu. Itu asal katanya wada'a ya Ustaz? Wadda'a, bukan wada'a. Kalau wada'a menitipkan atau auda'a menitipkan. Yang nomor 5, ada yang bisa membantu menjawab?
Tanda nasabnya kasroh karena dia jamak muannas salim Ustaz. Sahih. Karena dia jamak muannas salim. Boleh dibaca harokatnya. Kotob tilwarodati. Qataftil wardati artinya Kamu memetik bunga. sahih. Kamu memetik bunga. Bunga. Yang nomor 6, ada yang bisa membantu menjawab? Tanda nasabnya ya karena Alasannya dia tasniyah. karena dia isim tasniyah. Boleh dibaca? Akal tu tamrota ini. Artinya Saya telah memakan 2 buah kurma. saya telah memakan 2 buah kurma. Oke. Yang nomor 7, ada yang bisa membantu menjawab? Saya Ustaz. Boleh, silahkan. Tanda nasabnya ya. Karena dia jamak Alasannya muzakkar salim. sahih. Boleh dibaca? Raqabatu fallahina. Artinya? Nggak tahu, Ustaz. Ya, raqabtu Kurang itu tahu. artinya saya memantau. Al-fallahina jamak dari fallahun, ya artinya tani. Ya, raqabtul fallahina maka artinya saya memantau para petani. Petani. Bagus sekali. Yang berikutnya nomor 8, ada yang bisa membantu menjawab? Saya Ustaz. Silahkan. Yang pertama tanda nasabnya membuang nun karena dia af'alul khamsah. Sahih. Yang kedua tanda nasabnya ya karena dia jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim tadi iya apa kasroh? Kasroh. Kasroh. Boleh dibaca, boleh diharokati, kemudian diartikan. Antuma lan taktofa zamaroti. Mereka berdua, kamu berdua. Ya, sahih. Kamu berdua. Lan Kamu itu berdua artinya tidak akan. Kamu berdua tidak akan memetik buah. Yang nomor 9, ada yang bisa membantu menjawab? Saya Ustaz. Boleh, Yang silakan. pertama itu dia tanda nasabnya membuang nun karena dia af'alul khamsah. Yang kedua, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Sahih. Boleh dibaca, diharokati, kemudian diartikan. Antum lan tashrabu al-khamra. Kalian tidaklah meminum khamar. Ya, oke. Lan itu bukan tidaklah, akan tetapi tidak akan. Kalian tidak akan meminum khamar. Oke, ini sama. Oke, latihan berikutnya adalah alif ma tahtahu khottun. Ya, sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu kita diminta untuk menyebutkan i'rabnya, tandanya, kemudian alasannya. Yang nomor 1, barangkali ada yang bisa bantu menjawab. Ustaz.
Boleh, silahkan. Menjadi maf'ulun bi, Ustaz. Sahih. Tandanya, Tandanya fatha, Ustaz. alasannya. Karena isim mufrad. Sahih. Boleh dibaca. Hazamtul aduwa. Sahih. Artinya, Kalau artinya nggak tahu, Ustaz. ya, hazamtu itu artinya menyerang. Ya, Oh, saya menyerang musuh. Iya, bagus sekali. Yang nomor 2, barangkali ada yang bisa membantu menjawab. Ada yang bisa membantu menjawab, Bapak Ibu? Yang nomor 2. Ikrobnya jatuh menjadi maf'ulun bih, Ustaz. Sahih. Al-ada'a menjadi maf'ulun bih. Tanda nasabnya. Fathah, Ustaz. Karena Alasannya. dia jamak taksir, Ustaz. Kalau nggak isim mufrad. Sahih. Jamak taksir. Alasannya jamak taksir. Ada yang barangkali apa itu? Boleh diharokati, kemudian diartikan. Qaharatu aqda'a. Qahartul a'da'a artinya. Saya telah nggak tahu, Ustaz. Saya telah menguasai Bilangan. para musuh. Ya, itu artinya. Yang nomor 3, ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Ustaz. Boleh, silahkan. Yang pertama, aktuba, tanda nasabnya itu fathah karena dia isim mudhari yang tidak ada bersambung di belakangnya apapun. Yang kedua, risalatan, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kedua, lan aktuba risalatan. Saya tidak akan menulis surat. Sahih. Yang nomor 4, barangkali ada yang bisa membantu menjawab. Atau langsung di skip ke nomor 8. Saya, Ustaz. Yang pertama tanda nasabnya membuang nun karena dia af'alul khamsah. Sahih. Yang kedua tanda nasabnya fathah, Ustaz. Sahih. Karena dia jamak taksir. Sahih. Jamak taksir. Berarti ada mufradnya. Mufradnya apa kira-kira? Tahu? Ya, oke. Saya bantu. Mufradnya adalah inaun. Inaun jamaknya awani. Artinya, Ustaz? Lantai silul awaniya artinya kalian tidak akan mencuci wadah atau bejana. Inaun artinya wadah atau bejana, jamaknya al-awani. Oke, yang terakhir barangkali ada yang ingin menjawab. Saya, Ustaz. Ya, silakan. Kai harfun nasbi. Dan jahina dia nasab karena af'alul khamsah. Tanda nasabnya itu membuang nun. Tanda nasabnya membuang nun karena dia termasuk dari af'alul khamsah. Sahih. Boleh diharokati kemudian diartikan. Udrusi kai tanjahin. Sahih. Belajarlah kamu supaya
Belajarlah Kamu kamu sukses. supaya berhasil. Belajarlah kamu supaya berhasil. Baik, Bapak Ibu, berikutnya adalah latihan terkait i'rab khafat atau i'rab jar yang insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya minggu depan. Alhamdulillah kurang lebih materi yang telah kami sampaikan pada minggu yang lalu bisa dipahami dengan jelas. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait materi i'rab nasab sebelum kita akhiri? Baik, tidak ada ya kira-kira. Mari kita akhiri dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar 1 kali, kemudian doa khitamul majlis 1 kali. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.